Dunia menyaksikan KTT perdamaian Mesir dengan mata penuh harap. Namun di balik sorotan kamera dan pidato megah, rahasia kelam mulai menetas. Malaysia, negara yang paling vokal membela Palestina, sengaja disingkirkan dari meja perundingan atas tekanan kekuatan besar dunia. Ketika kebenaran itu bocor, bukan hanya diplomasi yang runtuh, tetapi juga persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia, dua bangsa serumpun yang kini saling menatap dengan rasa curiga dan kecewa. Di tengah badai politik dan gelombang protes yang mengguncang Asia Tenggara, seorang diplomat muda Indonesia dan seorang jurnalis Malaysia tanpa sadar terikat oleh satu keputusan yang akan mengubah hidup mereka: membela kebenaran atau menyelamatkan negara. Namun ketika perdamaian ternyata dibangun di atas kebohongan, pertanyaannya menjadi satu: siapa yang benar-benar berani berbicara ketika dunia memilih diam? Sebelum kita lanjut ke cerita lengkap yang menegangkan dan penuh kejutan di akhir nanti, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Tulis juga, kalian nonton dari kota mana aja, biar kita bisa saling kenal. Dukungan kalian bikin semangat untuk terus berbagi cerita seru berikutnya. Langit pagi itu berwarna abu-abu lembut di atas Jakarta. Hujan tipis menggantung, seolah ragu untuk turun. Seperti dunia yang menahan napas di antara dua keputusan besar. Di layar-layar televisi yang menyala di sudut kafe, berita dari Timur Tengah kembali menjadi tajuk utama. Serangan demi serangan, ledakan demi ledakan. Palestina terbakar lagi. Di antara deru kendaraan dan hiruk-pikuk ibu kota, Aruna Prameswari duduk di balik jendela besar sebuah kafe, menatap tajam berita yang menayangkan pidato seorang pemimpin dunia. Ia meneguk kopinya pelan, mencoba menahan emosi yang bergejolak. Setiap kali layar menampilkan wajah anak-anak Palestina yang berlari di antara puing-puing, hatinya seperti diremas. Ia diplomat, tapi di balik semua protokol, ia tetap manusia. Mereka menyebutnya pertemuan perdamaian, tapi siapa yang benar-benar diberi kesempatan bicara? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Aruna? Suara seorang pria memanggil dari meja sebelah. Ia menoleh. Rendra, atasannya di Kementerian Luar Negeri, berdiri sambil melipat koran. Ekspresinya serius, seperti biasa. Kau dipanggil ke kantor secepatnya. Ada rapat mendadak tentang Mesir. Nama itu, Mesir, menggema di kepalanya seperti bunyi lonceng. Ia tahu apa artinya. Ia tahu pembicaraan itu akan berhubungan dengan KTT Perdamaian Internasional yang sedang dirancang untuk membahas masa depan Palestina. Kabar yang beredar di kalangan diplomat mengatakan pertemuan itu akan menjadi tonggak baru dunia Islam. Atau justru jurang pemisah berikutnya. Aruna menarik napas panjang. Baik Kak, aku kesana sekarang. Kementerian Luar Negeri. Siang itu terasa lebih sibuk dari biasanya. Lorong-lorongnya dipenuhi langkah cepat, telepon berdering tanpa henti dan suara printer bersahutan. Di balik pintu kaca bertuliskan rapat internal tingkat menengah, suasana tegang menguasai ruangan. Negara-negara peserta sudah diumumkan oleh Mesir tadi malam, Rena. Ujar Rendra membuka laptop dan menampilkan daftar negara di layar. Indonesia diundang. Tapi Malaysia tidak. Suara itu menggantung di udara seperti beban berat. Semua kepala menoleh hampir bersamaan. Aruna mengerutkan dahi. Tidak diundang. Tapi Malaysia salah satu negara paling vokal membela Palestina. Justru itu, jawab Rendra. Datar namun syarat makna. Ada indikasi tekanan politik dari blok barat. Mereka menilai Malaysia terlalu keras, terlalu emosional. Sedangkan Indonesia dianggap lebih moderat dan bisa diajak bicara. Kata-kata itu membuat ruangan sepi sesaat. Hanya bunyi jam dinding yang terdengar, pelan namun menusuk. Sepulang balik rapat, Aruna menatap langit sore Jakarta yang mulai berubah oranye. Ia tahu apa yang baru saja disepakati bukan hal sepele. Indonesia akan hadir di KTT itu sebagai
Wakil Suara Damai Asia Tenggara. Sebutan yang terdengar indah, tapi juga menyesakkan. Di ponselnya notifikasi dari portal berita Malaysia mulai berdatangan. Malaysia tidak diundang ke KTT Perdamaian Mesir. Dunia bertanya-tanya. Netizen Malaysia kecam dunia Arab. Mengapa suara kami dihapus? Ia membuka salah satunya. Di dalam artikel itu ada nama yang membuat dadanya sesak. Fahmi Razak, seorang jurnalis muda Malaysia yang dulu menjadi teman dekatnya saat menempuh studi di London. Mereka sering berdebat soal politik luar negeri. Fahmi dengan idealismenya yang berapi-api dan Aruna dengan kedisiplinan diplomatiknya. Meskipun berbeda pandangan, mereka memiliki satu kesamaan, keyakinan bahwa suara kebenaran tak boleh dibungkam oleh protokol. Kini, nama Fahmi terpampang di bawah tulisan editorial yang tajam. Kita bicara lantang tentang keadilan, tapi dunia lebih memilih yang bersuara lembut. Apakah diplomasi berarti menunduk pada kekuasaan? Aruna menutup layar. Hatinya berat. Ia tahu Fahmi tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Tapi ia juga tahu, permainan ini jauh lebih rumit dari sekedar siapa yang diundang dan siapa yang tidak. Malam hari ia duduk di balkon apartemennya, menatap gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Di kejauhan azan Isya berkumandang, lembut namun tegas. Suaranya menembus bisingnya dunia modern yang berpura-pura tenang. Ia menyalakan laptop, membuka dokumen baru bertajuk Catatan Pribadi KTT Perdamaian Mesir. Di baris pertama ia menulis, "Perdamaian bukan tentang siapa yang berbicara paling keras, tapi siapa yang berani tetap jujur ketika dunia memilih diam." Ia ketik lagi, "Namun, apa jadinya jika kejujuran itu justru mengancam perdamaiannya sendiri?" Beberapa hari kemudian, suasana di Asia Tenggara makin panas. Di Malaysia, demonstrasi kecil mulai bermunculan. Rakyat menuntut penjelasan. Mengapa negara mereka tidak diundang ke Forum Perdamaian Dunia? Apakah suara Malaysia sudah tidak berarti? Fahmi menjadi wajah dari kemarahan itu. Dalam setiap siaran langsung, ia berbicara dengan suara bergetar namun tajam. "Kami tidak butuh undangan untuk membela yang tertindas. Tapi kami berhak bertanya, mengapa dunia membungkam kami?" Sementara itu di Jakarta, Aruna menghadiri rapat lanjutan. Ia ditugaskan mempersiapkan pidato sambutan untuk Menteri Luar Negeri Indonesia di KTT nanti. Setiap kalimat yang ia tulis terasa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia ingin mengucapkan perdamaian. Di sisi lain, ia takut pidatonya akan terdengar seperti pembenaran atas ketidakadilan diplomatik. Rendra menghampirinya di ruang kerja. "Kau tampak gelisah." Aruna mensenyum tipis. Saya hanya berpikir, Kak, perdamaian itu aneh ya. Semua orang mengaku memperjuangkannya, tapi tidak ada yang mau benar-benar mendengarkan." Rendra menatapnya lama, lalu menjawab pelan. "Tugas kita bukan menenangkan dunia. Tugas kita memastikan Indonesia tetap berdiri tegak di dalamnya." Malam itu Aruna pulang larut. Di jalan menuju apartemennya, radio mobil menyiarkan berita terbaru. KTT Perdamaian akan diadakan di Kairo dalam waktu dekat. Sejumlah negara Asia Tenggara telah mengkonfirmasi kehadiran, termasuk Indonesia. Malaysia masih belum memberikan pernyataan resmi. Suara penyiar itu tenggelam di antara bunyi hujan yang akhirnya turun. Deras, menyapu kaca mobil seperti air mata yang tak bisa ditahan. Aruna menatap keluar jendela, dan dalam hatinya ia tahu, ini baru permulaan. Langit sedang retak di timur, dan retakannya bisa menjalar kemana saja. Ke hati, ke persahabatan, bahkan ke arah yang belum bisa ia bayangkan. Jika dunia hanya mendengar mereka yang punya panggung, siapa yang akan mendengar mereka yang kehilangan rumah? Kalimat itu terus bergema di pikirannya. Ia tidak tahu bahwa beberapa bulan ke depan kalimat itu akan menjadi pusat dari badai besar yang mengubah segalanya. Tidak hanya baginya, tapi bagi seluruh wajah diplomasi Asia Tenggara. Langit Kuala Lumpur siang itu tampak menahan amarah. Matahari seolah bersembunyi di balik awan kelabu.
menyisakan bayangan panjang di antara gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat. Di lantai 3 sebuah kantor berita, seorang pria dengan rambut sedikit berantakan duduk menatap layar komputer yang penuh dengan naskah. Fahmi Razak, jurnalis investigatif yang dikenal karena keberaniannya menulis apa yang tidak berani ditulis orang lain. Di depannya, sebuah surat kabar harian tergeletak terbuka di halaman depan. Judul besar dengan huruf hitam tebal menampar pandangan. KTT Perdamaian di Mesir tanpa Malaysia. Fahmi menghela napas panjang. Tangannya yang menggenggam pena bergetar, bukan karena lelah, melainkan karena marah. Di seberang meja, editor utamanya, Kak Mira, memandang dengan ekspresi cemas. "Fahmi, tolong jangan terburu-buru. Kau tahu ini bukan masalah sederhana." Fahmi menatapnya lurus. "Masalah sederhana? Negara ini berbicara lantang tentang kemanusiaan selama puluhan tahun. Dan sekarang, dunia bahkan tak menganggap kita layak diundang. Kau ingin aku diam?" Mira menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Aku hanya tak ingin tulisanmu membuatmu kehilangan pekerjaan." "Jika pekerjaan membuatku harus bungkam, maka aku sudah kehilangan jiwaku sejak lama," jawab Fahmi dingin. Ia menekan tombol enter di keyboardnya, menuliskan judul baru. "Diamnya dunia, sepinya Malaysia." Di Jakarta, di hari yang sama, Aruna Prameswari berdiri di depan cermin, menyesuaikan kerah jas hitamnya. Hari ini ia akan menghadiri pertemuan koordinasi antar kementerian untuk membahas persiapan delegasi Indonesia ke KTT Mesir. Namun matanya tak bisa berbohong. Ada keraguan yang bersembunyi di balik senyum diplomatiknya. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang politik luar negeri, Aruna. Ini tentang harga diri bangsa. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Fahmi Razak, kau akan berangkat ke Mesir kan? Aku sudah baca kabar itu. Dunia memang punya cara aneh memilih siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus diam." Aruna menatap layar itu lama. Ia ingin menjawab tapi tak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia menulis singkat, "Fahmi, diplomasi bukan soal siapa yang paling lantang. Kadang kita perlu tenang agar didengar." Beberapa detik kemudian, balasan muncul. "Atau mungkin terlalu tenang sampai tak ada lagi yang peduli." Pesan itu membuat dadanya sesak. Ia menaruh ponsel di atas meja dan memejamkan mata. Di luar, suara sirene konvoi lewat di Jalan Sudirman, simbol kekuasaan yang terasa begitu jauh dari manusia biasa. Rapat di kementerian dimulai pukul 10 pagi. Ruangan itu terasa seperti ruang bedah politik, steril, serius, dan dingin. Rendra memimpin diskusi dengan suara tenang, tapi setiap kata mengandung tekanan. "Delegasi kita akan menjadi sorotan utama. Dunia menunggu bagaimana Indonesia berbicara. Dan ingat, jangan ada komentar tentang absennya Malaysia. Kita tidak boleh terlihat ikut mencampuri keputusan panitia Mesir." Aruna mencatat setiap poin dengan cepat, tapi pikirannya melayang. Bagaimana mungkin mereka bisa berpura-pura bahwa Malaysia tidak ada dalam ruangan yang seharusnya membicarakan solidaritas Islam? Ia akhirnya mengangkat tangan pelan. "Tuan, bagaimana jika media internasional menanyakan posisi Indonesia terhadap absennya Malaysia?" Rendra menatapnya tajam, lalu menjawab dengan tanpa keraguan. "Kita jawab dengan satu kalimat, Aruna. Kami menghormati setiap keputusan diplomatik yang diambil secara independen." Kalimat itu terdengar rapi, tapi kosong, seperti senyum palsu di tengah pemakaman. Sementara itu, di Kuala Lumpur, kabar makin membesar. Media asing mulai menyoroti Malaysia. BBC, Al Jazeera, The Straits Times, semua menulis versi mereka sendiri. Sebagian menyebut Malaysia terlalu keras, sebagian lain menilai terlalu konsisten. Tapi bagi rakyat Malaysia, semua itu hanyalah alasan yang menyakitkan. Di sebuah taman di tengah kota, ratusan orang berkumpul sambil mengibarkan bendera dan poster bertuliskan, "Kami tidak perlu izin untuk membela Palestina. Diamnya dunia adalah kejahatan baru." Fahmi berdiri di tengah kerumunan, mikrofon kecil di tangannya, disiarkan langsung melalui kanal media alternatif yang ia kelola. Suaranya lantang, menembus bising dan panas siang yang menyengat. Hari ini, mereka menutup pintu diplomasi atas nama perdamaian. Tapi perdamaian macam apa yang membungkam satu suara?
dan membiarkan yang lain bicara untuk semua. Sorak-sorai meledak. Kamera menyorot wajahnya tajam, penuh keyakinan. Namun di balik layar, telepon kantor berita tempat ia bekerja berdering. Sebuah perintah datang dari atas. Batalkan siaran itu. Fahmi melampaui batas. Beri dia peringatan. Mira sang editor hanya bisa menatap layar siaran dengan wajah pucat. Ia tahu, sejak awal kebenaran dan keamanan jarang bisa hidup berdampingan. Malamnya itu, Aruna membaca berita tentang demonstrasi itu di hotel tempat ia menginap setelah rapat. Foto Fahmi muncul di layar. Wajahnya tegas, matanya menyala. Di bawahnya tertulis, jurnalis Malaysia tantang dunia soal keadilan diplomatik. Aruna menutup ponselnya pelan. Ia merasa sesuatu di dadanya bergetar, rasa bangga, tapi juga takut. Ia tahu Fahmi berani bukan karena tidak sadar bahaya, tapi karena ia memilih untuk tetap jujur meski resikonya tinggi. Apa yang sedang kita perjuangkan sebenarnya? Bisiknya. Keesokan harinya, undangan resmi dari Mesir tiba di Jakarta. Surat itu indah, berlogo emas, diapit cap resmi dari Kementerian Luar Negeri Mesir. Di dalamnya tercantum daftar negara peserta. Nama Indonesia tertera di baris ketiga, di bawah Turki dan Qatar. Aruna menelusuri daftar itu dengan jari. Ia berhenti pada baris kosong antara huruf L dan N. Tak ada nama Malaysia di sana, hanya kehampaan putih yang terasa lebih menusuk dari kata-kata. Rendra menepuk bahunya. Kita berhasil mendapat posisi strategis. Kau akan berangkat sebagai staf diplomatik pendamping delegasi utama. Aruna menyenyum tipis, tapi dalam hatinya rasa bersalah tumbuh. Ia teringat pada pesan Fahmi malam itu. Mungkin dunia memilih yang tenang karena mereka takut pada yang jujur. Di Kuala Lumpur, berita kedatangan undangan Mesir ke negara-negara lain menyebar cepat. Di kantor berita tempat Fahmi bekerja, suasana mendidih. Mira berlari kecil menghampirinya, wajahnya tegang. Fahmi, mereka ingin kau berhenti menulis soal ini. Mereka bilang tekanan diplomatik makin kuat. Tolong kali ini dengar aku. Fahmi menatapnya lama, lalu menatap layar komputernya yang menampilkan naskah baru berjudul Negara Tanpa Undangan. Ia berkata pelan tapi tegas. Kalau aku berhenti menulis sekarang, siapa yang akan menceritakan sisi kita? Siapa yang akan menulis bahwa kita bukan musuh perdamaian, tapi korban dari permainan politik yang mereka sebut diplomasi? Mira menunduk. Ia tahu, tak ada kata yang bisa menghentikan Fahmi malam itu. Malam turun dengan cepat di Kuala Lumpur. Lampu-lampu kota memantul di jalan basah setelah hujan. Fahmi berjalan pulang sendirian. Langkahnya lambat, pikirannya penuh pertanyaan. Di atas langit yang hitam, cahaya bulan tampak redup, seperti simbol dunia yang lelah bicara tentang perdamaian, tapi tak pernah berani memulainya. Sementara itu, jauh di Jakarta, Aruna menatap langit yang sama dari jendela kamarnya. Ia tahu mereka berdua sedang menatap arah yang berbeda dari satu langit yang sama. Langit yang menyimpan ribuan kata yang tak pernah diucapkan. Mungkin perdamaian bukan tentang siapa yang menang, gumamnya lirih. Malam di Kuala Lumpur terasa berat. Angin lembab membawa aroma tanar basah dan hujan yang baru reda. Di lantai 2 sebuah kedai kopi yang tak pernah benar-benar sepi, Fahmi Razak duduk sendirian dengan laptop terbuka di depannya. Layar menampilkan deretan huruf yang berbaris rapi, tapi matanya sudah terlalu lelah untuk membacanya. Ia menulis ulang paragraf pertama untuk keempat kalinya. Diplomasi tanpa kejujuran adalah panggung tanpa naskah. Ia berhenti, menghapus, menulis lagi. Ketika kebenaran menjadi ancaman, maka dunia sedang bermain sandiwara yang kejam. Kali ini ia berhenti cukup lama. Menatap titik kedap-kedip di layar monitor, seperti menatap luka yang belum sembuh. Di sekelilingnya, suara pelanggan lain bercampur dengan musik lembut dari radio tua. Namun bagi Fahmi, dunia malam itu hanya terdiri dari dua hal. Layar di depannya, dan kebisuan yang menggigit di dadanya. Ponselnya bergetar. Notifikasi baru masuk. Sebuah pesan dari kontak bernama Aruna, Indonesia. Aku membaca artikelmu tadi pagi. Kau tahu, ada kalimat yang membuat seluruh ruang rapat kami terdiam beberapa menit.
Fahmi mengernyit, membalas cepat. Bagian yang mana? Dunia lebih memilih pendengar yang sopan daripada pembela yang jujur. Mereka pikir kau sedang menyindir Indonesia. Fahmi menatap layar ponselnya lama, lalu ia mengetik pelan. Aku tak pernah menyindir siapapun, Aruna. Aku hanya menulis apa yang kurasakan. Aku tahu, tapi di dunia diplomasi, rasa bisa jadi masalah. Pesan itu membuatnya tersenyum pahit. Ia menatap keluar jendela, lampu-lampu kota yang menembus genangan air menciptakan bayangan berkelip di aspal basah. Di bawah sana, orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan hidupnya masing-masing, seolah dunia tak sedang terbakar oleh politik dan propaganda. Keesokan harinya, berita utama menghiasi semua kanal media internasional. Delegasi Indonesia akan hadir KTT Perdamaian Mesir. Malaysia tak diundang, pemerintah masih bungkam. Sementara itu media sosial Malaysia meledak. Ribuan warganet menulis dengan nada kecewa, marah, bahkan sinis. Hashtag suara yang dihapus dan kami masih ada menduduki posisi teratas. Dalam hitungan jam, nama Fahmi menjadi tren. Artikelnya di portal The Northern Voice dibagikan lebih dari 1 juta kali, diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahkan dikutip oleh stasiun televisi internasional. Tapi bagi Fahmi, popularitas itu tak membawa kebanggaan, hanya tekanan. Teleponnya tak berhenti berdering. Ada yang menawarkan wawancara, ada pula yang mengancam. Sebagian pesan berisi pujian, sebagian lagi hujatan. Dan di antara semua itu, satu panggilan yang membuatnya berhenti sejenak. Mira, editornya. Fahmi, kantor pusat menerima surat teguran. Mereka bilang tulisanmu bisa mengganggu hubungan bilateral. Aku sudah berusaha membelamu, tapi tolong kali ini hati-hati. Jadi kita sekarang takut pada kebenaran. Suara Fahmi meninggi. Tidak, tapi dunia ini tidak bekerja dengan cara idealis. Kadang, untuk bisa bicara lagi besok, kita harus menahan lidah hari ini. Hening. Hanya desiran kipas angin yang terdengar di sela napas berat mereka berdua. Lalu suara Fahmi pelan tapi tegas. Kau tahu, aku tak bisa diam, Kak Mira. Bisu adalah bentuk kematian paling awal. Sementara itu di Jakarta, Aruna Prameswari berjalan cepat di lorong panjang Kementerian Luar Negeri. Sepatu haknya menimbulkan bunyi teratur yang memantul ke dinding kaca. Di tangannya, ia membawa berkas-berkas yang akan diserahkan pada atasannya. Draft akhir pidato Menteri Luar Negeri untuk dibacakan di KTT Mesir. Namun pikirannya tak benar-benar di sana. Ia masih terbayang pesan dari Fahmi semalam. Kata-kata tentang rasa yang jadi masalah kini terasa seperti luka yang tak bisa ia abaikan. Aruna! Panggilan keras membuatnya tersadar. Itu suara Rendra yang berjalan cepat menghampirinya. Saya sudah baca berkasmu, ujarnya sambil menepuk map di tangan Aruna. Bagus, tapi hapus bagian ini. Ia menunjuk satu paragraf di tengah. Aruna membaca kalimat yang dimaksud. Kita harus memastikan bahwa perdamaian bukan hanya milik mereka yang diundang untuk berbicara, tapi juga bagi mereka yang suaranya tidak terdengar. Mengapa harus dihapus? Tanya Aruna, menahan diri agar suaranya tidak bergetar. Kalimat itu bisa diartikan sebagai sindiran pada Malaysia. Jawab Rendra tegas. Kita tidak boleh memicu kontroversi. Diplomasi bukan tempat untuk menyinggung. Tapi Pak, bukankah itu kebenaran? Kebenaran tanpa perhitungan bisa jadi bumerang. Rendra menatapnya lama, lalu menambahkan dengan suara lebih lembut. Aku tahu kau punya hati, Aruna. Tapi di dunia ini, hati tak selalu berguna. Kalimat itu seperti tamparan halus. Aruna menunduk, menahan perasaan yang mulai menggumpal di dadanya. Beberapa hari kemudian, suasana di Malaysia makin mencekam. Pemerintah mulai mengeluarkan pernyataan resmi, singkat, dingin, tanpa emosi. Malaysia menghormati keputusan Mesir sebagai tuan rumah
dan tetap berkomitmen terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui jalur diplomasi yang konsisten. Namun, rakyat tidak puas. Mereka merasa dikhianati, bukan oleh dunia luar, tapi oleh pemimpinnya sendiri yang terlalu diam. Demonstrasi membesar, media alternatif mulai dibungkam satu persatu. Dan di tengah kekacauan itu, Fahmi menerima surat peringatan resmi, larangan liputan politik selama 1 bulan. Ia membaca surat itu dengan senyum miring. Lucu sekali, gumamnya. Mereka pikir aku butuh izin untuk bicara. Malam itu ia menulis artikel terbarunya, bukan untuk medianya, tapi untuk disebar secara anonim di platform luar negeri. Judulnya, Diplomasi yang Membisu. Ia menulis hingga larut. Setiap kalimat terasa seperti ledakan kecil yang membebaskan kemarahan. Tapi di sela-sela kata, ia menyelipkan sesuatu yang lebih halus. Rasa rindu pada seseorang yang dulu memahami idealismenya tanpa menghakimi. Sementara itu di Jakarta, Aruna kembali menatap layar televisi di ruang kerjanya. Berita internasional menayangkan gambar Malaysia yang dilanda protes. Dan di antara kerumunan itu, ia sekilas melihat sosok Fahmi berbicara di depan kamera. Suaranya lantang, matanya tajam. Kita tidak butuh panggung untuk berpihak pada yang tertindas. Tapi dunia harus tahu, diam adalah bentuk kekerasan yang lain. Aruna menatap layar itu lama. Hatinya berdebar tak menentu, bukan karena takut, tapi karena tahu satu langkah lagi, dan Fahmi akan berada dalam bahaya. Malamnya ia menulis di buku catatannya sendiri. Suara dari utara telah berbicara, tapi dunia memilih menutup telinga. Barangkali nanti ketika semua ini berakhir, mereka baru akan sadar bahwa yang mereka bungkam bukan pemberontakan, melainkan nurani. Matahari belum tinggi saat Aruna tiba di gedung kementerian. Lorong-lorong panjang yang biasanya ramai terasa sunyi pagi itu. Hanya terdengar langkah sepatunya yang beradu pelan dengan lantai marmer. Di tangannya, ada berkas tebal bertuliskan briefing delegasi Indonesia KTT Mesir. Helaan nafasnya berat. Ada beban yang tak terlihat, tapi menekan dada seperti batu besar. Di meja resepsionis muda menyapanya ramah. Tapi Aruna hanya tersenyum singkat dan berlalu. Wajahnya menyimpan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, hari itu bukan sekedar rapat teknis. Hari itu akan menentukan sikap resmi Indonesia dalam isu yang sedang membakar Asia Tenggara. Isu absennya Malaysia. Begitu pintu ruang rapat terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan menyambutnya bersama tatapan serius para pejabat tinggi yang sudah duduk melingkar. Di depan ruangan, layar besar menampilkan peta Timur Tengah, disertai grafik kekuatan diplomatik negara-negara peserta KTT. Nama Indonesia terpampang di tengah, besar dan mencolok. Nama Malaysia? Tak ada. Baik, kita mulai, kata Rendra membuka pertemuan. Ada perkembangan terbaru dari Kairo. Semua menoleh. Rendra menekan remote, dan di layar muncul siaran langsung dari Mesir. Seorang pejabat tinggi dari negara itu berbicara dengan tenang, diapit bendera PBB dan bendera negaranya. Kami berharap KTT ini menjadi momentum untuk membangun konsensus nyata demi perdamaian di kawasan. Kami berterima kasih kepada semua negara peserta atas dukungannya yang konstruktif. Kalimatnya diplomatis, terlalu rapi untuk dipercaya. Aruna memperhatikan detail wajahnya. Tersenyum tapi tanpa cahaya di mata. Setelah video berhenti, Rendra berkata pelan, "Ada indikasi tekanan dari Washington dan Brussels. Mereka ingin memastikan tidak ada negara dengan retorika ekstrim yang bisa mengganggu narasi perdamaian." Seseorang di ujung meja menyela. Dan yang dimaksud ekstrim di sini adalah Malaysia. Rendra tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap layar yang masih menampilkan peta itu, lalu berkata dingin, "Kita tidak bisa menyebutnya begitu, tapi faktanya mereka tidak diundang." Aruna menggenggam penanya erat. Dalam kepalanya kalimat Fahmi terngiang-ngiang. Mereka takut pada yang jujur. Ia ingin bicara tapi menahan diri. Namun diamnya justru menarik perhatian. "Aruna, ada yang ingin kau sampaikan?" tanya Rendra.
Ia menatap meja, lalu mengangkat pandangan. Saya hanya khawatir, Pak. Dunia akan melihat absennya Malaysia sebagai tanda perpecahan Asia Tenggara. Padahal kita selalu berbicara soal solidaritas kawasan. Rendra menatapnya lama, lalu menjawab. Solidaritas tidak boleh mengorbankan peluang. Indonesia punya kesempatan untuk menjadi jembatan. Dan jembatan tidak boleh berpihak. Tapi Pak, kalau jembatan hanya menghubungkan yang kuat, bukankah yang lemah akan tetap terpisah? Suara Aruna gemetar, tapi matanya mantap. Rendra tak langsung menjawab. Ia menutup berkasnya pelan, lalu berkata dengan nada yang lebih berat. Kau terlalu idealis, Aruna. Diplomasi bukan tempat bagi hati yang masih mencari keadilan. Ini permainan antara kesabaran dan kekuasaan. Sore itu setelah rapat berakhir, Aruna keluar dari gedung dengan langkah gontai. Langit Jakarta mendung, seperti memantulkan isi hatinya. Ia berjalan ke arah taman kecil di belakang gedung, tempat ia biasa menenangkan diri. Di bangku panjang yang sepi, ia membuka ponselnya dan membaca ulang pesan-pesan lama dari Fahmi. Pesan terakhir yang dikirim Fahmi sebelum namanya hilang dari media sosial masih tersimpan di sana. Jika dunia membisukan kita, maka menulis adalah cara lain untuk tetap bersuara. Matanya berkaca-kaca. Ia merindukan keberanian Fahmi, cara bicaranya yang jujur tanpa takut kehilangan posisi, tanpa harus memoles kata untuk diplomasi. Dunia Fahmi keras tapi jujur. Dunia Aruna lembut tapi penuh kepalsuan. Ia menatap langit yang semakin gelap dan berbisik. Fahmi, apa aku pengecut kalau tetap di sini? Beberapa hari kemudian, berita dari luar negeri datang seperti petir. The New York Times menurunkan laporan eksklusif berjudul Diplomatic Rift in Southeast Asia. Malaysia left out of peace talks. Artikel itu menuding adanya tekanan dari koalisi negara barat terhadap Mesir untuk membatasi peserta KTT. Dan yang lebih mengejutkan, disebutkan bahwa Indonesia akan mendapat peran penting menggantikan Malaysia dalam Komite Pasukan Perdamaian PBB. Kantor kementerian langsung riuh. Telepon dari media internasional berdatangan. Pertanyaan berulang. Apakah Indonesia menggantikan Malaysia? Rendra menggelar konferensi pers mendadak. Dengan senyum profesional, ia berkata, "Kita tidak menggantikan siapapun. Indonesia hadir sebagai bagian dari solusi, bukan kompetisi." Kata-kata yang manis. Tapi Aruna tahu betul, di baliknya ada kebanggaan politik yang tidak diucapkan. Dan entah kenapa, kali ini ia merasa mual mendengarnya. Malam hari, Aruna tak bisa tidur. Ia menatap layar laptopnya yang kosong. Kursor berkedip seperti detak jantung yang gelisah. Ia ingin menulis, bukan laporan resmi, tapi sesuatu yang jujur, sesuatu yang manusiawi. Tangannya mulai mengetik. Di balik setiap pidato tentang perdamaian, selalu ada suara yang diredam. Dunia tampak tenang hanya karena mereka yang ingin bicara sudah dibungkam. Dan di antara bendera, meja panjang dan jabat tangan, mungkin kita lupa bahwa perdamaian tanpa kejujuran hanyalah kesepakatan tanpa ruh. Ia berhenti menulis, menatap kalimat itu lama. Hatinya bergetar, dan tanpa sadar, air mata jatuh membasahi keyboard. Keesokan harinya, sebuah pesan rahasia masuk ke email pribadinya. Alamat pengirim tak dikenal. Subjek, bukti tekanan politik, rahasia tingkat tinggi. Aruna tertegun. Ia membaca cepat. Di dalamnya ada dokumen bocoran, korespondensi diplomatik antara pejabat barat dan perwakilan Mesir. Isinya mencengangkan. Sebuah arahan halus agar Mesir menyaring peserta dari kawasan Asia Tenggara untuk menjaga keseimbangan opini. Matanya membesar, nafasnya memburu. Ia tahu apa artinya ini. Konspirasi politik global yang membungkam Malaysia dengan alasan perdamaian. Dan yang lebih menyesakan, Indonesia disebut dalam catatan kaki sebagai mitra strategis baru untuk suara moderat di kawasan. Aruna menutup laptopnya, menggenggam kepalanya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, kita sedang digunakan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. KTT semakin dekat. Tekanan politik meningkat.
Delegasi Indonesia dipuji dunia. Tapi di dalam negeri mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kecil di media alternatif. Mengapa Malaysia tidak diundang? Semuanya dijawab dengan kalimat diplomatik yang sama. Kalimat yang Aruna sendiri ikut tulis. Namun kini ia benci membacanya. Dalam diam ia mulai menyusun salinan dokumen bocoran itu di laptop pribadinya. Ia tidak tahu untuk apa. Hanya merasa perlu menyimpannya. Sebuah bagian kecil dari dirinya tahu bahwa kebenaran tak bisa selamanya disembunyikan. Sementara itu, jauh di Kuala Lumpur, Fahmi Rashak masih bersembunyi. Ia menulis dari tempat persembunyiannya di sebuah apartemen kecil dekat pelabuhan. Artikel-artikelnya kini muncul di situs luar negeri tanpa nama, tapi gaya tulisannya tak bisa disembunyikan. Jujur, tajam, menggigit. Salah satu tulisannya berbunyi, "Mereka yang duduk di meja perdamaian sering lupa ada miliaran orang yang tidak pernah diundang untuk duduk bersama. Dan di balik bendera yang berkibar megah, ada tangan-tangan yang diikat oleh kesepakatan yang tidak mereka setujui." Tulisan itu menyebar cepat. Dan tanpa disadari Aruna, artikel itu dibaca di ruang kantornya sendiri. Rendra menandang layar komputernya lalu berkata pelan, "Gaya tulisannya sepertinya aku tahu siapa." Malam itu, Aruna menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, agak bergetar. "Aruna, ini aku Fahmi." Aruna menahan nafas. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali ia mendengar suara itu. "Fahmi, di mana kau? Aku khawatir." "Tak penting aku di mana. Dengarkan aku baik-baik. Ada hal yang harus kau tahu. Malaysia tak diundang bukan karena sikap kami terlalu keras, tapi karena kami menolak ikut tangani nota yang disusun Washington. Mereka ingin semua negara peserta menyetujui rencana demilitarisasi penuh di Gaza tanpa jaminan kemerdekaan." Aruna terdiam. Kebenaran itu menamparnya seperti angin dingin di tengah malam. "Aruna," suara Fahmi terdengar lebih pelan, "jangan biarkan negaramu dijadikan alat. Jika kau punya akses ke dokumen internal, tolong, simpan. Dunia akan butuh bukti." Lalu sambungan terputus. Senyap. Hanya suara hujan di luar jendela yang tersisa. Malam itu Aruna menatap ponselnya sayang kamu pelan. Dan imutnya dan juga karena perdamaian menjadi alat di zaman sekarang dan itu sudah masuk ke kementerian-kementerian luar negeri. Matanya menatap Longket Tarangso, berbicara dengan sangat langsung dalam layar laptop itu. Tangannya gemetar tapi dalam dadanya ada sesuatu yang tumbuh. Campuran antara ketakutan dan tekad. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi setelah malam itu. Di balik semua pidato dan sambutan resmi, dunia sedang memainkan panggung besar, dan kini ia berdiri di belakang tirainya. Melihat bayang-bayang bergerak, mendengar bisikan yang menakutkan, dan menyadari satu hal. Perdamaian bukan lagi tujuan. Ia sudah berubah menjadi alat. Kairo menyambut dengan langit keemasan yang berdebu. Udara gurun terasa hangat di kulit, bercampur aroma pasir dan aroma bunga kering yang datang dari kejauhan. Di langit, matahari menggantung seperti obor raksasa yang tak pernah padam. Saksi bisu dari ribuan tahun peradaban dan intrik manusia. Pesawat yang membawa delegasi Indonesia baru saja mendarat di Bandara Internasional Kairo. Aruna duduk di kursinya, menatap keluar jendela, menyaksikan hamparan padang pasir yang seolah tak berujung. Matanya sayu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia datang untuk membawa damai. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih kelam menunggu di balik rapat besar ini. Ketika pesawat berhenti, suara Rendra memecah keheningan. "Ingat, semuanya harus berjalan rapi. Kita di sini untuk mewakili bangsa, bukan opini pribadi." Aruna mengangguk. Tapi dalam diam, ia menatap koper hitam kecil di bawah kursinya. Di dalamnya tersimpan dokumen bocoran yang dikirim Fahmi. Sebuah rahasia yang bisa mengguncang fondasi seluruh KTT jika sampai terbuka. Kota Kairo berdetak dengan kehidupan yang tak pernah tidur. Jalan-jalan penuh mobil tua, suara klakson bersahukan dengan teriakan penjual roti dan aroma teh min bercampur debu kota.
Namun, di tengah kekacauan itu, distrik diplomatik tampak seperti dunia lain. Tertib, steril, penuh penjaga berseragam dan dinding-dinding tinggi berlapis kaca. Hotel tempat Aruna menginap, El Azhar Grand Palace, berdiri megah di tepi Sungai Nil. Dari balkon kamarnya di lantai 12, ia bisa melihat air sungai memantulkan cahaya jingga senja, seolah menyalakan api kecil di permukaannya. Ia berdiri lama di sana, memandangi aliran air yang tenang tapi kuat. Seperti diplomasi, gumamnya pelan. Tampak damai di permukaan, tapi di bawahnya arus bisa menyeret siapa saja. Keesokan harinya, KTT Perdamaian Dunia resmi dibuka di Kompleks Pertemuan Al-Madinah Hall. Gedungnya megah, dikelilingi taman kurma dan bendera dari puluhan negara peserta. Dari podium utama, suara lantang pembawa acara menggema dalam berbagai bahasa. Kamera televisi internasional berputar ke segala arah, menangkap setiap senyum, setiap jabat tangan, setiap gerakan kecil yang bisa dijadikan tajuk berita. Delegasi Indonesia duduk di baris depan. Di sebelah kanan mereka, bendera Turki berkibar gagah. Di sisi kiri, kursi yang seharusnya ditempati Malaysia berdiri kosong. Hanya bendera kecil tanpa nama yang dibiarkan terletak di atas meja. Pandangan Aruna terpaku pada kursi itu. Hampa. Ia bisa membayangkan Fahmi melihat siaran ini dari kejauhan, menatap kursi kosong itu dengan amarah yang ditahan. Dan tanpa sadar, jemarinya menggenggam pena begitu kuat hingga sendi-sendi tangannya memutih. Suara tepuk tangan menggema ketika Menteri Luar Negeri Indonesia naik ke podium. Wajahnya tenang, suaranya tegas tapi bersahabat. Ia berbicara tentang harapan baru bagi perdamaian dan komitmen untuk menjadi jembatan di antara dunia yang terpecah. Pidato itu indah, begitu indah hingga sebagian besar hadirin menitikkan air mata. Namun, bagi Aruna, setiap kalimat terasa seperti pisau kecil. Ia tahu, kalimat-kalimat itu disusun di atas kebohongan yang lebih besar. Di layar besar di belakang podium, muncul gambar peta Gaza. Wilayah kecil yang diperebutkan, dihancurkan, lalu dijadikan simbol. Di pojok kanan bawah peta itu, tampak logo PBB dan tulisan Demilitarized Humanitarian Zone, Draft Proposal. Aruna membeku. Itulah rencana yang disebut Fahmi, proposal yang menghapus hak kemerdekaan penuh Palestina dengan dalih stabilitas. Dan Indonesia, tanpa sadar kini menjadi pendukungnya. Setelah sesi pidato berakhir, Aruna berjalan cepat keluar ruangan. Udara Kairo terasa sesat. Ia menuruni tangga besar menuju taman belakang, lalu berhenti di bawah pohon kurma tua. Dari sana, ia bisa melihat delegasi lain tertawa, berfoto, berjabat tangan di bawah sinar matahari yang hangat. Apakah ini perdamaian? Bisiknya getir. Atau hanya sandiwara yang indah? Suara langkah mendekat dari belakang. Rendra muncul, membawa berkas di tangannya. "Kau keluar sebelum sesi penutupan," katanya datar. "Maaf, saya hanya butuh udara." "Kau tampak gelisah sejak tiba di sini." "Hanya banyak hal yang terasa salah, Pak." Rendra menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Salah bagi siapa? Dunia atau hatimu sendiri?" Pertanyaan itu menusuk. Aruna terdiam. Rendra melanjutkan pelan. "Aruna, kau diplomat, bukan aktivis. Tugasmu bukan mencari kebenaran, tapi menjaga keseimbangan." Kata-kata itu menghantam seperti pukulan telak. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. "Kalau keseimbangan berarti menutup mata pada kebohongan, mungkin aku tak cocok jadi diplomat." Rendra menatapnya lama, lalu berbalik pergi. Tinggal Aruna sekorang diri, berdiri di bawah langit gurun yang panas dan hening. Malamnya Aruna duduk di balkon kamarnya. Dari kejauhan, lampu-lampu Kairo berkilauan seperti lautan bintang di tanah. Di laptopnya, layar menampilkan dokumen yang dikirim Fahmi. Ia membacanya lagi, baris demi baris. Setiap kalimat seperti bara yang membakar kesadarannya. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Nomor asing. "Aku di Kairo." Jantungnya berdegup harat. "Siapa ini?" "Fahmi, kita perlu bicara." Aruna terdiam. Jemarinya gemetar di atas layar. Ia menatap langit luar,
seperti mencari jawaban di antara bintang. Di mana? Di kafe kecil dekat Sungai Nil, jam 10 malam. Jangan bawa siapapun. Kafe itu berada di gang sempit di tepi sungai. Lampunya redup, musik Arab klasik mengalun lembut, dan aroma kopi bercampur tembakau mengisi udara. Aruna melangkah masuk dengan hati berdebar, dan di sudut ruangan duduklah Fahmi. Wajahnya lebih tirus, matanya tampak lelah tapi menyala. Ketika pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Beberapa detik berlalu tanpa kata, hanya keheningan yang berbicara. Keheningan yang menyimpan semua yang tak bisa mereka ucapkan selama ini. "Kau juga datang," kata Fahmi, suaranya rendah tapi bergetar. "Aku hampir tak percaya, kau benar-benar di sini." "Aku tak bisa diam, Aruna. Bukan setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik KTT ini." Mereka duduk berhadapan. Aruna menatap matanya, mencari kejujuran yang dulu selalu ia temukan di sana. "Aku punya dokumen, Fahmi. Bukti tekanan politik itu nyata. Aku membacanya sendiri." "Kau menyimpannya?" "Iya, tapi kalau ketahuan, karirku selesai. Dan kalau tidak, dunia tetap buta." Kata-kata itu menggantung lama, hening. Hanya suara air sungai yang mengalir di luar jendela. "Aruna, mereka memanfaatkan negerimu. Indonesia dijadikan wajah lembut untuk menutupi permainan kotor. Kau tahu siapa yang mendorong proposal itu? Koalisi Wet Barat. Mereka ingin Palestina tunduk tanpa harus kalah perang." "Aku tahu," bisiknya, matanya mulai basah. "Dan aku benci karena aku bagian darinya." Fahmi menatapnya lembut. "Kau bukan bagian dari mereka, Aruna. Kau bagian dari kebenaran, kalau kau mau memilihnya." Beberapa menit mereka hanya terdiam. Dunia di luar kafe tetap berputar, tapi bagi mereka waktu berhenti di meja kecil itu. Sampai akhirnya, Aruna mengambil keputusan. "Aku akan menyerahkan dokumen itu padamu. Tapi janji, jangan sembarangan. Ini bisa mengguncang segalanya." "Aku tak janji dunia akan aman setelah ini. Tapi aku janji, kebenaran akan hidup." Ia mengulurkan tangan. Aruna menatapnya lama sebelum akhirnya menggenggam. Sentuhan itu sederhana, tapi di baliknya ada makna yang jauh lebih besar daripada sekedar persahabatan. Itu adalah perjanjian sunyi antara dua jiwa, satu diplomat dan satu jurnalis yang sama-sama memilih jujur di dunia yang memuja kebohongan. Malam itu setelah mereka berpisah, Aruna berjalan menyusuri tepi Sungai Nil. Angin malam membawa suara samar azan dari kejauhan. Ia berhenti di jembatan, memandangi air hitam berkilau di bawah. Dalam dirinya, dua dunia bertarung, loyalitas dan nurani. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu siapa yang harus menang. "Kebenaran," bisiknya lirih. "Mungkin tidak akan menyelamatkanku, tapi mungkin setidaknya akan menyelamatkan sesuatu yang lebih besar." Dari kejauhan, lampu-lampu Kairo memantul di sungai seperti serpihan bintang yang tenggelam perlahan. Dan Aruna berdiri di sana, seorang diplomat yang kini tak lagi berdiri di tengah, melainkan di tepi jurang antara kebohongan dan keberanian. Langit Jakarta hitam pekat malam itu. Hujan turun deras, mengguyur jendela gedung-gedung tinggi yang berdiri membisu seolah takut menatap bumi yang sedang bergolak. Di balik tirai hujan, lampu-lampu kota tampak buram, seperti mata yang menangis tanpa suara. Di lantai 7 gedung Kementerian Luar Negeri, Aruna Prameswari duduk di depan layar laptop yang menampilkan tajuk berita internasional. Dokumen rahasia bocor, tekanan Barat di balik KTT perdamaian Mesir. Indonesia diduga terlibat dalam kesepakatan tersembunyi. Malaysia menuntut penjelasan. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak cepat. Bukan karena kaget, tapi karena tahu dari mana semua ini berawal. Dokumen itu, dokumen yang ia serahkan pada Fahmi di Kairo. Dan sekarang, seluruh dunia mengetahuinya. Ia menatap layar tanpa berkedip. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. "Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya pelan, hampir seperti doa yang terlambat. Pintu ruangannya terbuka keras. Rendra masuk tanpa mengetuk. Wajahnya merah, matanya menyala marah. "Kau tahu soal ini?" tanyanya tajam sambil menunjuk layar tablet di tangannya yang menampilkan berita yang sama. Aruna bangkit.
Suaranya serak. Saya, jangan bilang kau tak tahu. Hanya segelintir orang yang punya akses ke dokumen itu. Dan aku tahu kau salah satunya. Aruna menunduk. Nafasnya memburu. Ia mencoba menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Aku pikir dunia harus tahu kenyataannya. Kenyataan, bentak Rendra. Kenyataan yang kau bocorkan ke media internasional? Kau sadar, ini bukan sekedar berita, Aruna. Ini krisis diplomatik. Kau baru saja menyalakan api di tengah tumpukan bensin. Suara hujan di luar semakin deras. Petir menyambar, menerangi wajah Aruna yang pucat. Kalau dunia tahu kebenarannya, katanya pelan tapi mantap, mungkin api itu memang perlu dinyalakan. Rendra menatapnya dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan antara marah dan kecewa. Kau pikir kebenaran akan membuat dunia jadi lebih baik? Tidak, Aruna. Dunia tidak butuh benar. Dunia butuh stabil. Ia menatapnya beberapa saat, sebelum akhirnya berkata dingin. Kau diskors. Efektif mulai malam ini. Aruna membeku. Semua suara seolah hilang. Diskors? Ya, sampai penyelidikan selesai. Serahkan kartu identitas dinas dan akses dokumen. Sekarang. Tangannya gemetar ketika melepas kartu yang selalu ia simpan dengan bangga di dada. Ketika Rendra pergi meninggalkan ruangan, hanya suara pintu tertutup keras yang tersisa, seperti tanda akhir dari karir yang pernah ia cintai. Beberapa jam kemudian, berita itu meledak di seluruh Asia Tenggara. Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut klarifikasi dari Indonesia. Rakyat Malaysia bersorak di jalan-jalan, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya dunia tahu, mereka memang disingkirkan secara sengaja. Televisi di Kuala Lumpur menayangkan gambar demonstrasi besar. Bendera dikibarkan, poster-poster bertuliskan, "Kami tak akan dibungkam lagi," melambai di tengah hujan. Dan di antara kerumunan itu, berdiri seseorang dengan wajah yang tak asing, Fahmi Razak. Ia berbicara melalui pengeras suara. Suaranya lantang menembus gemuruh. Mereka bilang ini tentang perdamaian. Tapi perdamaian macam apa yang dibangun dari kebohongan? Dunia perlu tahu bahwa bahkan kawan bisa menusuk dari belakang jika diplomasi dijadikan topeng. Sorak-sorai menggema. Kamera media asing merekam setiap kata. Nama Fahmi kembali menghiasi berita utama dunia. Tapi bersama ketenarannya, datang pula ancaman baru. Ia kini bukan hanya jurnalis idealis, tapi musuh politik bagi banyak pihak yang merasa terbongkar. Di Jakarta, suasana semakin panas. Di depan gedung kementerian, sekelompok demonstran berkumpul. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami tak ingin Indonesia jadi boneka barat." Suara klakson, sirine dan teriakan bergema di udara malam. Polisi berjaga dengan perisai transparan, menahan massa yang terus bertambah. Aruna menyaksikan semuanya dari jendela apartemennya. Televisi di ruang tamu menyiarkan gambar yang sama dari sudut berbeda. Ia duduk di lantai, menatap kosong layar kaca yang menampilkan wajah Fahmi berteriak dengan api di matanya. "Kau berhasil," gumamnya getir. "Dunia mendengarmu, Fahmi, tapi aku kehilangan segalanya." Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam benaknya, kata-kata Rendra terngiang. Dunia tidak butuh benar, dunia butuh stabil. Tapi, apakah stabil berarti menutup mata? Apakah diam berarti selamat? Ia tak lagi tahu. Beberapa hari kemudian, situasi makin memburuk. Hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia menegang. Pernyataan-pernyataan saling tuding mulai muncul di media internasional. Kedua negara sama-sama merasa dikhianati. Satu karena disingkirkan, satu karena dianggap membocorkan rahasia. Aruna dipanggil ke rapat darurat internal. Ia duduk di kursi belakang, diam. Sementara pejabat-pejabat senior berdebat sengit di depan. "Kita tidak bisa membiarkan media mengendalikan narasi," ujar salah satu direktur jenderal. "Malaysia memainkan peran korban. Kita harus tunjukkan bahwa kita juga diserang secara tidak adil." "Tapi, fakta bocorannya benar," kata seorang staf muda dengan suara ragu. "Kebenaran tidak relevan sekarang," bentak atasannya. "Yang penting, siapa yang menguasai cerita." Aruna menatap mereka dengan mata kosong. Mereka berbicara seolah ini permainan catur, padahal yang dikorbankan adalah manusia. Jutaan manusia yang tertindas
yang tak punya suara. Ia berdiri sendirian dan keluar dari ruangan tanpa menoleh, tak seorang pun menyadari kepergiannya. Sementara itu di Malaysia, Fahmi menghadapi tekanan baru. Artikel-artikelnya mulai diblokir di media lokal. Beberapa kali ia melihat mobil tak dikenal berhenti di depan apartemennya. Namun ia tetap menulis. Kali ini dengan lebih hati-hati, mengirim tulisannya ke redaksi luar negeri dengan nama samaran. Salah satu tulisannya berjudul, Asia Tenggara diambang pecah, ketika solidaritas dikorbankan demi panggung dunia. Tulisan itu menjadi viral, tapi di balik keberhasilannya, ada kelelahan yang makin dalam. Malam-malamnya kini diisi rasa cemas dan suara langkah di luar pintu yang tak pernah ia ketahui siapa pemiliknya. Suatu malam, ia menerima pesan terenkripsi dari seseorang di Jakarta. Fahmi, tolong berhenti menulis dulu. Aku mohon. Ini sudah melewati batas aman. Pesan itu dikirim dari Aruna. Ia membalas setelah lama terdiam. Aruna, kalau aku berhenti sekarang, berarti semua ini sia-sia. Kau tahu itu. Aku tahu, tapi aku juga tahu dunia tak peduli seberapa benar kau. Mereka hanya peduli siapa yang menang. Kalau begitu, biarkan kebenaran yang menang, meski tanpa kita. Keesokan harinya, media internasional menyiarkan berita besar. Kebocoran dokumen dipastikan asli. Investigasi PBB dimulai. Kantor kementerian di Jakarta dikepung wartawan. Pemerintah menolak berkomentar. Rendra dipanggil ke sidang internal tingkat tinggi. Dan Aruna dipecat secara resmi. Surat keputusan pemecatan itu tiba di pagi yang sunyi. Hanya satu halaman, satu tanda tangan, dan satu kalimat dingin. Pemberhentian dengan alasan pelanggaran protokol keamanan diplomatik. Ia membacanya tanpa reaksi. Tidak menangis, tidak marah, hanya diam. Barangkali karena rasa kehilangan terbesar bukan pada pekerjaannya, tapi pada keyakinannya. Keyakinan bahwa diplomasi bisa menyelamatkan dunia. Sore itu ia duduk di kafe kecil di Menteng, memandangi langit yang mulai memerah. Di meja di depannya, secangkir kopi hitam dingin yang tak tersentuh. Ia membuka ponsel, membaca berita terbaru. Demonstrasi besar di Kuala Lumpur meluas. Jurnalis Fahmi Razak dicari untuk dimintai keterangan. Aruna memejamkan mata. Nafasnya berat. Fahmi, bisiknya. Apa yang kita mulai sudah terlalu jauh. Ia tahu, di sisi lain Selat Malaka, seseorang yang pernah ia kagumi kini mungkin sedang bersembunyi lagi. Namun satu hal pasti, apapun yang terjadi, dunia tidak akan kembali sama. Langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, seperti bintang yang enggan padam meski hujan turun. Aruna menatap jauh ke arah utara, ke arah Malaysia. Dan dalam hatinya, ia tahu, badai yang mereka bangkitkan baru saja mulai. Langit Jakarta tampak labu. Tapi kali ini bukan karena hujan. Awan-awan berat menggantung di atas gedung-gedung kementerian dan kantor berita, seolah menandakan badai yang belum selesai. Namun, badai itu bukan di langit, melainkan di hati dua bangsa yang dulu dikenal sebagai saudara serumpun. Hari itu, halaman depan koran nasional menampilkan tajuk besar. Hubungan Indonesia-Malaysia memanas. Kebocoran dokumen guncang diplomasi regional. Foto yang terpampang di bawah judul memperlihatkan dua bendera berkibar berdampingan, tapi warnanya tampak kontras, seperti dua api yang menyala dari arah berlawanan. Aruna menatap halaman itu lama, duduk di kursi kafe kecil di daerah Cikini. Rambutnya terurai, matanya sayu. Sejak pemecatan resminya seminggu lalu, ia hidup seperti bayangan. Ia tidak lagi menerima panggilan dari rekan-rekannya, tak lagi diundang ke rapat, dan namanya bahkan dihapus dari daftar staf diplomatik di situs kementerian. Namun, yang paling menyakitkan bukan kehilangan pekerjaannya, melainkan kehilangan keyakinan. Keyakinan bahwa diplomasi bisa menjadi jembatan bagi keadilan. Kini, semua yang tersisa hanyalah keraguan dan rasa bersalah yang menumpuk seperti kabut tebal di dadanya. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor asing. "Kau sudah lihat berita malam ini?" Ia mengenali nada itu bahkan tanpa nama pengirim.
Fahmi. Belum. Apalagi yang terjadi? Balasnya cepat. Balasan datang hampir seketika. Pemerintah Malaysia menuntut klarifikasi resmi. Mereka menyebut Indonesia pengkhianat diplomasi Islam, dan mereka ingin sidang darurat ASEAN digelar. Aruna menutup ponselnya. Hatinya berdegup kencang. Oh Tuhan, semua benar-benar retak. Di seberang Selat Malaka, Kuala Lumpur terbakar oleh amarah rakyatnya. Ribuan orang turun ke jalan, meneriakkan slogan-slogan solidaritas dan kekecewaan. Poster bergambar bendera Indonesia dengan tinta merah bertuliskan, "Saudara yang menikam dari belakang, melayang di antara kerumunan." Beberapa bahkan membakar replika dokumen diplomatik sebagai simbol perlawanan. Di tengah kerumunan itu, Fahmi Razak berjalan dengan langkah tenang tapi berat. Ia tak lagi sekedar jurnalis. Ia kini simbol perlawanan rakyat yang merasa dikhianati dunia. Tapi di balik ketegasan matanya, ada kegelisahan yang makin tumbuh. Ia tahu bahwa kebenaran yang ia bocorkan bersama Aruna telah membawa konsekuensi besar, mungkin terlalu besar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kami menyelamatkan dunia atau justru memecahnya? Sementara itu, di Jakarta, sidang darurat kabinet digelar di Istana Negara. Ruangan penuh dengan pejabat, diplomat, dan penasehat hukum. Rendra duduk di ujung meja panjang, wajahnya kaku, berusaha menahan badai yang datang dari segala arah. Kita harus tenang, katanya. Krisis ini bisa diatasi kalau kita kendalikan narasi. Jangan biarkan publik percaya bahwa Indonesia sengaja menyingkirkan Malaysia. Seorang menteri mengangkat tangan. Terlambat. Dunia sudah percaya. Mereka punya bukti, Rendra. Dan bukti itu berasal dari dalam negeri kita sendiri. Semua mata tertuju padanya. Rendra menahan napas, matanya sedikit bergetar. Ia tahu siapa yang dimaksud dengan dari dalam negeri. Ia tahu nama itu masih bergaung di ruang-ruang kementerian, dibicarakan dengan nada marah, jijik, tapi juga kagum. Aruna Prameswari. Malam itu, Aruna menyalakan televisi. Layar menampilkan berita terbaru. Sidang darurat ASEAN akan digelar pekan depan di Bangkok. Indonesia siap klarifikasi soal kebocoran. Malaysia, kami tak akan diam. Di sisi layar lain, wajah Fahmi muncul, direkam di tengah kerumunan demonstrasi. Kami hanya ingin keadilan. Kami ingin suara kami didengar. Jika diplomasi menutup pintu bagi kejujuran, maka biarkanlah rakyat yang membuka jendela. Tepuk tangan bergema dari kerumunan. Tapi di layar, Aruna melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Kelelahan di mata Fahmi. Seperti seseorang yang berdiri terlalu lama di medan perang tanpa tahu lagi siapa musuhnya. Beberapa hari kemudian, dunia menatap Bangkok. Gedung besar tempat sidang ASEAN dijaga ketat. Wartawan dari berbagai negara berkerumun di luar, menunggu pernyataan resmi. Bendera Indonesia dan Malaysia berkibar sebelahan di depan gedung, tapi angin berhembus dengan arah berlawanan. Simbol ironis dari hubungan dua negara yang kini renggang. Rendra memimpin delegasi Indonesia. Ia mengenakan setelan hitam dengan pin merah putih di dada. Di luar ruangan, ia melihat beberapa pejabat Malaysia berjalan masuk, termasuk menteri luar negeri mereka yang dikenal keras dan lugas. Pandangan mereka bertemu sepersekian detik. Dan dalam diam itu, Rendra tahu tidak akan ada perdamaian hari itu. Di Jakarta, Aruna menonton siaran langsung itu dari layar kecil di kamarnya. Suara pembawa berita menggetarkan udara. Pertemuan darurat ini diharapkan dapat meredakan ketegangan antara dua negara besar Asia Tenggara. Tapi Aruna tahu, itu hanya harapan kosong. Di balik senyum diplomatik dan jabat tangan formal, ia melihat garis halus kebencian yang tak lagi bisa disembunyikan. Lalu, sesuatu di layar membuatnya menegakkan tubuh.
seorang pejabat Malaysia mengangkat selembar kertas di podium. Ini dengan suara lantang. Ini adalah salinan dokumen yang bocor. Dokumen yang membuktikan tekanan politik dari Barat dan kolaborasi diam-diam Indonesia untuk mendukungnya. Ruang sidang bergemuruh. Wartawan menyalakan kamera. Dan Rendra, dengan ekspresi tenang tapi tegang, hanya bisa berkata pelan, "Kami akan menyelidiki lebih lanjut." Namun dunia tak lagi menunggu penyelidikan. Dunia sudah memutuskan siapa yang bersalah. Di malam yang sama, pesan masuk ke ponsel Aruna. Mereka tahu aku di Bangkok. Aku diincar. Aruna langsung menulis balasan cepat. "Fahmi, jangan keluar. Sembunyi. Aku akan cari cara membantu." Tidak ada cara, Aruna. Mereka akan bungkam aku seperti mereka bungkam kebenaran. "Jangan bicara begitu. Kita bisa. Kau harus pergi. Mereka mungkin juga mencari kau." Pesan itu membuat Aruna membeku. Tangannya gemetar. Matanya menatap kosong ke arah layar ponsel yang kini terasa seperti portal menuju kehancuran. Beberapa menit kemudian, pesan terakhir dari Fahmi masuk. Pendek, dingin, tapi syarat makna. "Jika aku tak selamat, pastikan dunia tahu. Kami tidak berbohong." Malam itu, di Bangkok, suara ledakan kecil terdengar di sebuah gedung apartemen di distrik tua dekat Sungai Chao Phraya. Polisi menutup area. Media menulisnya sebagai kecelakaan listrik. Namun bagi mereka yang tahu lebih dalam, kabar itu menyebar dengan cepat. Seorang jurnalis Malaysia hilang tanpa jejak. Di Jakarta, Aruna membaca berita itu dari layar ponselnya. Tangannya menutup mulut, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. No Tuhan, jangan." Ia berlari keluar dari apartemennya ke jalan yang gelap dan basah setelah hujan. Suaranya pecah di antara bunyi kendaraan malam. Orang-orang menatapnya bingung, tapi Aruna tak peduli. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Yang tersisa hanyalah satu suara di kepalanya. Suara lelaki yang dulu percaya kata-kata, dan kini mungkin sudah bisu selamanya. Keesokan harinya, dunia bereaksi. #Justice for Fahmi dan Truth is not a sin memenuhi media sosial. Pemerintah Malaysia menolak berkomentar. Indonesia bungkam. PBB mengumumkan investigasi, tapi semua tahu hasilnya tak akan keluar cepat. Namun, di antara semua kebisingan dunia, Aruna duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap layar laptop, membuka dokumen terakhir yang pernah ia simpan. Bukti yang kini menjadi alasan seseorang kehilangan hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menulis sesuatu bukan untuk laporan, bukan untuk diplomasi, tapi untuk nurani. "Fahmi, aku berjanji, dunia akan tahu. Tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi suatu saat, mereka akan tahu siapa yang benar, siapa yang diam, dan siapa yang rela kehilangan segalanya demi suara kecil yang disebut kebenaran." Ia menutup laptopnya pelan. Langit Jakarta di luar jendela kembali gelap. Tapi kali ini bukan tanpa hujan. Hanya diam. Diam yang panjang, berat, dan menyakitkan. Langit Jakarta berwarna kelabu pudar, warna yang sama seperti hatinya. Sudah 3 hari sejak berita hilangnya Fahmi Razak menutupi seluruh media internasional. 3 hari sejak dunia kehilangan salah satu suara paling jujur yang dimilikinya. Dan dalam 3 hari itu, Aruna Prameswari tidak tidur, tidak makan, tidak berbicara dengan siapapun. Ia hanya menatap layar laptopnya, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang lagi. Di layar itu, jendela chat terakhirnya dengan Fahmi masih terbuka. Kalimat terakhirnya terpampang di sana, dingin dan tajam seperti epitaf. "Jika aku tak selamat, pastikan dunia tahu. Kami tidak berbohong." Aruna menatap tulisan itu lama. Setiap huruf terasa seperti pisau kecil yang menancap perlahan ke dadanya. Ia berusaha menghapus pesan itu berkali-kali, tapi tak pernah bisa menekan tombol delete. Bagian dirinya seolah menolak untuk melupakan.
karena melupakan berarti mengkhianati. Hari itu, dunia resmi berduka, tapi juga terpecah. Media internasional menuntut keadilan atas kematian Fahmi, tapi pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara memilih diam. Di Malaysia, ribuan orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan Fahmi Razak, suara yang dibungkam. Di Indonesia, media lokal ditekan agar tidak menulis berita tentangnya. Kantor berita luar negeri dibatasi liputannya. Dan di layar televisi nasional, pembawa berita membacakan kalimat dingin tanpa emosi. Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa atas insiden di Bangkok, namun menegaskan bahwa kejadian tersebut berada di luar yurisdiksi nasional. Aruna mematikan televisi dengan kasar. Belasungkawa? Gumamnya pahit. Dia mati demi kalian, dan kalian menyebutnya insiden. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara tangisnya pecah, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena menyadari betapa hampa dunia yang selama ini ia bela. Sebuah dunia di mana kejujuran dibayar dengan kematian, dan kebohongan diselubungi kata-kata indah bernama stabilitas. Sore itu, seseorang datang ke apartemennya. Ketukan di pintu pelan tapi tegas. Aruna membuka pintu dengan hati-hati. Di depannya berdiri seorang pria dengan jas abu-abu dan lencana kecil di dada. Logo lembaga intelijen. Nona Aruna Permeswari? Ya? Kami dari pihak keamanan negara. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Ia tahu ini akan datang. Tanpa berkata apa-apa, ia mempersilahkan pria itu masuk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Pria itu membuka map, mengeluarkan beberapa lembar foto. Salah satunya memperlihatkan Aruna dan Fahmi di Kairo, sedang duduk di kafe tepi sungai. Anda mengenal orang ini? Ya. Kapan terakhir Anda bertemu dengannya? Beberapa minggu lalu? Apakah Anda tahu bahwa pertemuan itu direkam oleh kamera keamanan Mesir? Saya tahu. Saya juga tahu Anda akan menanyakannya. Pria itu menatapnya lama, lalu melanjutkan. Ada dugaan bahwa Anda terlibat dalam penyebaran dokumen rahasia internasional. Dokumen yang menyebabkan kekacauan diplomatik dan kematian seseorang. Kalimat terakhirnya seperti pukulan. Tapi Aruna hanya tersenyum tipis. Anda ingin menuduh saya membunuhnya? Kami hanya ingin kebenaran. Kebenaran? Aruna menatapnya dengan mata berair. Kalian takut pada kebenaran. Sama seperti mereka. Suasana tegang. Pria itu menatapnya dingin. Jika Anda terus menolak bekerja sama, kami bisa menahan Anda. Tahanlah. Mungkin di penjara, saya akhirnya bisa tidur. Malam itu, setelah interogasi selesai, Aruna pulang dalam diam. Kota terasa asing. Seperti tempat yang menolak mengenalnya. Ia berjalan melewati gang sempit, melewati dinding-dinding yang ditutupi poster lama, bertuliskan Solidaritas untuk Palestina, yang kini pudar warnanya. Setiap langkahnya bergema di jalan yang basah oleh hujan. Seperti suara detak hati yang kehilangan ritme. Di apartemennya, ia menyalakan laptop. Folder bertanda merah di desktop bertuliskan KTT Mesir Rahasia. Itulah file asli dokumen yang ia simpan. Satu klik bisa mengirimnya ke seluruh dunia. Satu klik bisa menghancurkan pemerintah, menghentikan diplomasi global, dan mungkin menelan lebih banyak korban.
Tangannya melayang di atas keyboard. Keringat dingin mengalir di pelipis. Jika aku kirim ini, tidak ada jalan kembali. Di dalam kepalanya, suara Fahmi terngiang, bukan lembut, tapi tegas. Kebenaran akan hidup, bahkan tanpa kita. Aruna memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berhenti berpikir sebagai diplomat dan mulai berpikir sebagai manusia. Ia menekan tombol send. Beberapa jam kemudian, dunia kembali terbakar. Email anonim berisi dokumen rahasia lengkap tersebar ke ratusan media internasional. Isi dokumen itu mengungkap semuanya. Tekanan dari blok barat terhadap Mesir, daftar negara-negara yang diatur kehadirannya, dan catatan rahasia yang mencantumkan nama Indonesia sebagai representasi moderat yang dikendalikan. Kantor berita besar seperti Reuters, BBC, dan Al Jazeera langsung menyiarkan berita itu serentak. Judulnya menggema di seluruh dunia. KTT Perdamaian Mesir, perdamaian yang dibangun di atas kebohongan. Di media sosial, tagar "Expose the Deal" dan Fahmi Razak Leaves trending global dalam hitungan jam. Dunia bersatu menuntut penyelidikan PBB. Di Malaysia, rakyat turun ke jalan dengan lilin di tangan. Di Indonesia, demonstrasi pecah di depan gedung kementerian. Sebagian mendukung Aruna, sebagian menuntutnya ditangkap. Keesokan harinya, polisi datang lagi ke apartemennya. Tapi kali ini, Aruna tidak melarikan diri. Ia menunggu mereka di ruang tamu, dengan senyum tenang dan wajah lelah. "Kalian datang untuk menangkap saya?" "Kami datang untuk membawa Anda ke tempat yang lebih aman," jawab salah satu dari mereka dengan nada aneh. Seolah ragu antara mematuhi perintah atau melindungi seseorang yang mereka kagumi diam-diam. Dalam perjalanan ke mobil, wartawan sudah menunggu. Kilat kamera berpendar seperti badai cahaya. Pertanyaan bertubi-tubi menghujani. "Apakah benar Anda yang membocorkan dokumen itu? Apakah Anda bekerja sama dengan Fahmi Razak? Apakah ini bentuk balas dendam pribadi?" Aruna berhenti di tengah langkahnya. Ia menatap kamera paling dekat, lalu berkata dengan suara tenang, "Saya tidak membalas siapapun. Saya hanya membela suara yang tidak pernah diberi kesempatan bicara." Kerumunan hening. Dalam sekejap, dunia tahu perempuan itu tidak lagi berbicara sebagai diplomat, tapi sebagai manusia yang sudah berdamai dengan ketakutannya. Malam berikutnya, di ruang tahanan sederhana, Aruna menatap langit-langit yang retak. Hujan turun lagi, membasahi jeruji besi yang dingin. Ia menutup mata, membiarkan tetes-tetes air hujan membentuk irama di dalam pikirannya. Dan di tengah kesunyian itu, seolah dari jauh, ia mendengar suara Fahmi. Bukan dalam kenangan, tapi seolah benar-benar ada di sampingnya. "Kau sudah melakukannya, Aruna. Tapi aku menghilangkan semuanya, Fahmi." "Tidak, kau hanya menghilangkan dunia yang salah." Aruna tersenyum dalam gelap. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu suara itu hanya gema dalam pikirannya. Tapi entah kenapa terasa begitu nyata, begitu menenangkan. Karena akhirnya, ia mengerti. Kebenaran memang tidak menyelamatkan semua orang, tapi setidaknya menyelamatkan makna dari kata manusia. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul di layar televisi seluruh dunia. Dewan Keamanan PBB mengumumkan investigasi resmi atas manipulasi KTT Perdamaian Mesir. Nama-nama pejabat tinggi dari beberapa negara dikonfirmasi terlibat. Aruna Prameswari dan mendiang Fahmi Razak disebut sebagai pembuka kebenaran yang membayar harga tertinggi. Sementara dunia sibuk memuji, Aruna duduk diam di balik jeruji. Ia tidak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin tidur, mungkin untuk pertama kalinya tanpa rasa bersalah. Di dinding selnya, dengan sepotong arang kecil, ia menulis satu kalimat. Kebenaran tidak butuh panggung, cukup tempat yang berani. Ia menatap tulisan itu, tersenyum, lalu berbaring.
Dan di luar sana, dunia akhirnya mulai berbicara. Bukan dengan diplomasi, tapi dengan hati. 3 bulan telah berlalu sejak dunia terguncang oleh kebocoran dokumen rahasia dari KTT Perdamaian Mesir. 3 bulan sejak nama Aruna Prameswari dan Fahmi Razak diukir dalam sejarah. Bukan sebagai pengkhianat, bukan pula sebagai pahlawan, tetapi sebagai 2 manusia yang memilih kebenaran, meski dunia menolaknya. Jakarta kini berbeda. Jalan-jalan yang dulu penuh protes perlahan kembali tenang. Namun ketenangan itu seperti luka yang baru saja mengering. Masih perih, masih rapuh, masih mudah berdarah lagi. Di dinding-dinding kota, mural bergambar wajah Fahmi mulai bermunculan. Ia digambarkan sedang menatap langit dengan kutipan di bawahnya yang berbunyi, "Suara tak akan mati, bahkan jika tubuhnya dikubur dalam diam." Sementara di Malaysia, pemerintah baru yang terpilih lewat pemilu kilat menjanjikan reformasi diplomasi dan perlindungan bagi jurnalis. Di Indonesia, Kementerian Luar Negeri melakukan perombakan besar-besaran. Banyak pejabat lama diganti, termasuk Rendra, yang diam-diam mengundurkan diri setelah menghadapi tekanan publik dan kecaman internasional. Namun di tengah semua perubahan itu, satu sosok tetap berada dalam senyap, Aruna. Ia masih ditahan, meski status hukumnya kini berubah dari tersangka menjadi saksi pelindung. Seluruh dunia menuntut pembebasannya, tapi pemerintah menunda-nunda, menunggu badai benar-benar reda. Dan di balik jeruji besi, Aruna hanya duduk diam, menulis. Setiap hari, ia mencatat sesuatu di buku catatan kecil yang diselundupkan oleh salah satu penjaga yang diam-diam mengaguminya. Catatan itu bukan laporan diplomatik, bukan analisis politik, melainkan potongan pikiran, doa, dan kenangan. Halaman-halaman itu penuh dengan nama Fahmi, dengan kalimat yang tak selesai, dengan air mata yang sudah kering sebelum menyentuh kertas. Kau bilang kebenaran akan hidup bahkan jika tubuhnya dikubur dalam diam. Kini aku melihatnya, Fahmi. Tapi mengapa hidupnya terasa sepi tanpa hadirmu? Aku masih mendengar suaramu di antara suara hujan malam. Kadang aku bertanya, apakah kau bahagia di tempat di mana kejujuran tidak lagi dibungkam? Di luar sel, dunia yang mereka ubah mulai bergeser sedikit demi sedikit. KTT Perdamaian yang baru digelar ulang, kali ini benar-benar melibatkan semua pihak, termasuk Malaysia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, di podium tertinggi forum itu, nama Fahmi Razak disebut secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai pejuang kemanusiaan dan suara kebebasan global. Seluruh ruangan berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Namun Aruna tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Ia hanya mendengar kabar itu dari radio tua di sudut selnya. Ketika namanya juga disebut sebagai saksi moral atas keberanian nuraninya, ia menunduk, menitikan air mata tanpa suara. Malam itu, ia menulis lagi. Kali ini bukan untuk dirinya, tapi untuk dunia luar. Surat itu panjang, sederhana, tapi menyentuh. Seakan setiap kalimatnya adalah nafas terakhir dari jiwa yang telah lelah berperang. Aku tidak menyesal, aku hanya lelah. Dunia bisa memanggilku apa saja, pembocor, pengkhianat, atau korban. Tapi bagiku, aku hanyalah manusia yang menolak diam saat kebohongan menjadi hukum. Jika aku harus membayar mahal untuk itu, maka biarlah. Karena kebenaran tak akan lahir dari rasa aman. Kau tahu, Fahmi, aku dulu takut kehilangan pekerjaanku, reputasiku, bahkan hidupku. Tapi yang lebih menakutkan adalah jika suatu hari aku menatap cermin dan tidak mengenali diriku sendiri. Kini aku mengenalinya kembali. Ia tidak lagi diplomat. Ia tidak lagi bagian dari sistem. Ia hanya perempuan yang belajar berbicara dengan hati, bukan dengan protokol. Surat itu bocor, seperti semua yang pernah ia lakukan. Tapi kali ini, kebocoran itu bukan skandal. Media internasional menyiarkan isi surat itu dengan judul, "Kata Terakhir Aruna, Diplomasi Harus Kembali Pada Nurani." Dan anehnya surat itu menjadi awal babak baru dalam politik global. Negara-negara Asia Tenggara mulai membuka forum independen untuk membahas etika diplomasi dan transparansi. Beberapa universitas menambahkan nama Fahmi dan Aruna dalam kurikulum hubungan internasional, bukan sebagai contoh pemberontakan, tetapi sebagai simbol keseimbangan antara kemanusiaan dan negara. Sementara itu di Malaysia, sebuah tugu peringatan kecil dibangun di tepi Sungai Klang, di mana dulu Fahmi sering meliput. Di bawah patung perunggu itu tertulis, "Di dunia yang memilih diam, ia memilih berkata." Ini Fahmi Razak,
1980-an sampai 2020-an. Setiap sore, orang-orang datang membawa bunga dan lilin. Beberapa membaca puisinya yang dulu ia tulis di masa kuliah. Jika keheningan adalah doa, maka biarlah aku berdoa dengan kata-kata. Suatu pagi, setelah hampir setengah tahun dalam tahanan, Aruna menerima kabar. Ia akan dibebaskan. Pagi itu cerah. Udara segar menembus jeruji besi yang kini tampak tak lagi menakutkan. Ketika pintu sel terbuka, ia berdiri perlahan. Langkahnya gemetar, bukan karena lemah, tapi karena tidak percaya dunia di luar masih ada untuknya. Di gerbang penjara, hanya satu orang yang menjemputnya, seorang wanita tua berhijab sederhana. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Fahmi. "Saya tidak tahu harus bilang apa," ujar Aruna menunduk. "Maaf Bu, saya gagal menjaganya." Wanita itu tersenyum lembut, menatapnya dengan mata yang teduh. "Anakku memilih jalannya sendiri, Nak. Dan aku tahu, dia tidak berjalan sendirian. Dia percaya padamu." "Saya juga percaya padanya," jawab Aruna pelan, suaranya bergetar. "Dan sampai sekarang, saya masih mendengar suaranya." Mereka berdua saling berpelukan. Tak ada kata-kata besar. Hanya air mata yang jatuh dan menghapus batas antara dua negara, dua manusia, dua luka. Beberapa minggu setelah kebebasannya, Aruna menudah ke sebuah kota kecil di Yogyakarta. Ia menolak tawaran bekerja kembali di pemerintahan. Sebaliknya, ia menulis buku. Bukan memoir, tapi catatan reflektif berjudul Suara yang Tak Diundang. Buku itu tidak bombastis, ia tidak menuduh siapapun, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menulis tentang manusia, tentang ketakutan, kesetiaan, dan keberanian kecil untuk tetap jujur di tengah dunia yang menuntut diam. Dalam kata pengantarnya, ia menulis, "Dulu aku percaya bahwa diplomasi adalah menjaga perdamaian. Kini aku tahu, perdamaian tidak bisa dijaga dengan kebohongan. Ia harus ditanam dengan kebenaran, disirami keberanian, dan dijaga dengan empati." Buku itu menjadi fenomena, dibaca bukan hanya oleh diplomat dan politisi, tapi oleh orang-orang biasa yang mulai sadar bahwa perdamaian bukan kata indah di berita, melainkan perjuangan harian untuk tidak menghilangkan nurani. Suatu hari, Aruna berjalan ke tepi pantai Parangtritis. Angin laut membawa aroma asin dan nostalgia. Ia duduk di atas pasir, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Di tangannya ia memegang kalung kecil, gantungan logam dengan inisial F dan R. Hadiah dari Fahmi dulu yang kini berkarat tapi tak ternilai. "Kau lihat Fahmi, dunia memang tak berubah sepenuhnya, tapi setidaknya mereka mulai mendengar." Ombak memecah di batu-batu karang, mengirimkan percikan air ke udara seperti tepuk tangan alam untuk perjuangan dua jiwa yang telah memberi arti baru pada kata perdamaian. Aruna tersenyum, memejamkan mata, membiarkan suara laut menenangkan pikirannya. Di kejauhan, seolah ia mendengar bisikan lembut, suara yang ia kenal begitu baik. "Kita tidak kalah Aruna, kita hanya selesai lebih dulu." Pagi itu, langit Yogyakarta biru muda, bersih tanpa awan. Burung-burung kecil berterbangan di antara pepohonan jaki, sementara sinar matahari menembus sela-sela daun, menciptakan bintik-bintik cahaya di tanah. Suasana damai itu seolah menertawakan masa lalu, masa ketika dunia bergetar karena kebohongan, dan dua manusia berani menantangnya dengan kebenaran. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Bantul, Aruna Prameswari duduk di beranda. Rambutnya kini lebih panjang, sebagian memutih di tepinya, tapi wajahnya tampak tenang. Tangannya sibuk menulis di buku catatan lusuh yang sudah dipenuhi goresan pena, sementara secangkir teh melati mengepul di meja kecil di depannya. Suara radio tua mengalun pelan, menyiarkan berita pagi. Hari ini, genap 1 tahun sejak pengungkapan KTT Perdamaian Mesir mengguncang dunia. Banyak yang menyebut momen itu sebagai titik balik diplomasi Asia Tenggara. Aruna berhenti menulis, menatap jauh ke sawah yang hijau di kejauhan. Angin lembut berhembus, membawa aroma padi muda dan suara gamelan dari kampung sebelah. Ada ketenangan yang tak pernah ia temukan di ruang rapat atau konferensi internasional.
ketenangan yang sederhana, dan karena itu begitu berharga. Beberapa minggu terakhir, hidup Aruna diisi dengan hal-hal kecil yang dulu tak sempat ia rasakan. Menanam bunga di halaman, mengajar anak-anak desa membaca dan menulis. Menulis kolom mingguan di surat kabar lokal tentang nilai kejujuran dan empati. Ia tidak lagi bicara tentang politik, tapi tentang manusia, tentang hati, tentang keberanian untuk menjadi lembut di dunia yang keras. Kadang, para mahasiswa datang berkunjung. Mereka membawa buku-buku, kamera, dan rasa ingin tahu. Bu Aruna, apa ibu menyesal membocorkan dokumen itu? Tanya seorang mahasiswa pada suatu sore. Aruna tersenyum, mengaduk tehnya pelan. Tidak, jawabnya tenang. Tapi aku menyesal karena dulu terlalu percaya bahwa kebenaran akan membuat dunia lebih baik dengan cepat. Sekarang aku tahu, kebenaran itu seperti benih. Ia perlu waktu untuk tumbuh. Kadang ia harus menembus batu dulu sebelum menjadi pohon. Anak-anak muda itu terdiam. Mereka menatapnya bukan sebagai legenda, tapi sebagai manusia yang pernah jatuh, hancur, dan bangkit dengan cara yang sunyi. Di meja kerjanya tergantung dua foto. Yang pertama, foto dirinya dan Fahmi saat masih kuliah di London, tersenyum sambil memegang poster Justice for Humanity. Yang kedua, foto Sungai Nil yang diambil dari balkon hotel tempat mereka terakhir kali berbicara. Airnya memantulkan cahaya senja, seperti kenangan yang enggan padam. Kadang-kadang saat malam turun dan suara jangkrik memenuhi udara, Aruna berbicara pada foto itu. Fahmi, kau benar. Kebenaran memang hidup lebih lama dari kita. Tapi aku tak menyangka hidup tanpamu akan terasa selama ini. Ia tersenyum samar, memandangi pantulan dirinya di kaca. Tapi lihatlah, dunia kita kini tidak sepenuhnya gelap. Setidaknya, ada cahaya kecil yang terus menyala. Beberapa bulan kemudian, Aruna diundang menjadi pembicara kehormatan di forum internasional di Singapura, Rebuilding Peace Through Truth. Undangan itu datang dari organisasi global yang baru dibentuk untuk memperjuangkan transparansi diplomasi. Awalnya, ia ragu untuk datang. Tapi pada akhirnya, ia mengemasi pakaiannya dan membawa satu hal yang paling penting. Kalung kecil dengan inisial FR. Ketika tiba di panggung, ruangan itu hening. Semua mata tertuju padanya, perempuan yang dulu disebut pengkhianat, kini disebut ikon moral dunia. Ia berdiri di depan mikrofon, menarik napas panjang. Suara pertamanya pelan tapi jernih. Saya tidak datang ke sini sebagai diplomat. Saya datang sebagai manusia yang pernah gagal memahami arti perdamaian. Dulu, saya pikir perdamaian adalah kesepakatan. Ternyata ia adalah kesadaran. Dulu saya pikir kebenaran bisa disepakati. Ternyata ia harus diperjuangkan. Ia berhenti sejenak. Beberapa hadirin menunduk, menahan haru. Dan kepada seorang sahabat yang kini tak ada lagi di dunia ini. Terima kasih, karena kau telah mengajarkan bahwa kata-kata bisa lebih tajam dari pedang, tapi juga lebih lembut dari doa. Tepuk tangan bergemuruh. Bahkan beberapa diplomat yang dulu menghindarinya kini berdiri memberi hormat. Di pojok ruangan, seorang jurnalis muda meneteskan air mata sambil berbisik. Itu kalimat Fahmi. Setelah acara selesai, Aruna berjalan keluar ke balkon gedung menatap langit malam Singapura yang penuh cahaya. Kota itu berkilauan, tapi di matanya, semua lampu tampak seperti bintang yang kehilangan arah. Ia menutup mata, menghirup udara laut yang lembut, lalu mengeluarkan kalung Fahmi dari lehernya. Sudah saatnya aku melepaskanmu, katanya pelan. Ia melemparkan kalung itu ke laut,
menyaksikannya memantul di udara sebelum jatuh dan tenggelam ke dalam air gelap yang tenang. Senyumnya tak bergetar, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya rasa damai. Rasa yang lama ia cari, kini akhirnya kembali. Beberapa tahun berlalu, dunia terus berputar. Nama Aruna dan Fahmi kini tertulis di buku sejarah sekolah-sekolah Asia Tenggara, berdampingan dengan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemanusiaan. Di bawah nama mereka hanya tertulis satu kalimat pendek. Mereka tidak memerangi negara, mereka memerangi kebisuan. Di Yogyakarta, rumah kecil Aruna tetap berdiri di bawah pohon mangga tua. Bunga melati di halamannya tumbuh subur, memenuhi udara dengan wangi yang lembut. Dan di meja kayu berdebu di dalam rumah itu, masih terletak buku catatan terakhirnya. Halaman terakhirnya terbuka. Tulisannya sederhana, tapi menembus hati siapapun yang membacanya. Perdamaian sejati tidak lahir dari kemenangan, tapi dari pengakuan. Pengakuan bahwa kita pernah salah, pernah diam, dan pernah takut, namun memilih untuk berbicara lagi. Jika suatu hari dunia ini kembali gelap, biarkan kata-kata kecil kita menjadi lentera. Karena bahkan cahaya paling redup pun cukup untuk menuntun manusia keluar dari abu. Sore itu, langit selatan berubah keemasan. Di atas hamparan sawah, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah dan wangi bunga. Langit tampak tenang. Sebegitu tenang, seakan bumi akhirnya menghela napas lega setelah sekian lama menahan duka. Di suatu tempat jauh di balik awan, barangkali dua jiwa yang dulu pernah berjuang kini tersenyum. Mereka tak lagi bicara tentang politik, tentang perang, atau tentang dunia. Mereka hanya diam, menikmati ketenangan yang mereka perjuangkan. Langit yang tenang di selatan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar cerita-cerita seru berikutnya bisa terus hadir untuk kalian semua.